Sobat, jalan-jalan kemana lagi kita hari ini? Masih di kota Yogyakarta. Hari ini aku ingin mengajak Sobat masuk ke mesin waktu ya Sobat. Kita akan jalan-jalan ke abad 16. Yuk kita cus aja. Kita sekarang lagi ada di Desa Wisata Gamplong yang tepatnya berada di Dusun Gamplong 1, Desa Sumberahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Wisata Gamplong adalah kawasan desa seni yang masih sangat asri khas perkampungan yang sejuk dengan potensi kerajinan tenun yang diproses secara tradisional. Nah sekarang di Desa Gamplong ini terkenal dengan destinasi wisata lainnya, yaitu Studio Alam Gamplong. Studio Alam Gamplong merupakan destinasi wisata yang mulai dibangun pada akhir 2017. Tempat ini dibangun oleh Ibu Muryati Sudibyo selaku pendiri sekaligus pemilik Mustika Ratu Group dan sutradara terkenal Hanung Bramantyo. Destinasi wisata yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektar ini pada awalnya dibangun untuk keperluan syuting film Sultan Agung The Untold Story. Desa wisata Gamplong dirasa sebagai lokasi yang pas untuk pembuatan film tersebut, yang selanjutnya area ini kemudian diubah menjadi kawasan Indonesia zaman dulu. Destinasi wisata Jogja yang terkenal dengan sajian wisata ramah kantong nampaknya bisa Sobat nikmati juga di Studio Alam Gamplong ini. Karena untuk menikmati sajian keunikan dan keindahan yang ada ditawarkan di tempat ini, Sobat cukup membayar Rp50.000 saja yang terdiri dari 5 wahana galeri. Yaitu ada Museum Bumi Manusia seharga Rp10.000, Rumah Ainun Habibie Rp10.000, Rumah Kiblat Trinil Rp10.000 dan Kereta Tua Tram Rp10.000 serta Galeri Antik sebesar Rp10.000. Jadi total tiketnya harganya adalah Rp50.000. Banget guys, suasananya lagi panas banget. Jadi kalau kesini jangan lupa bawa payung guys. Kita sekarang lagi ada di Studio Alam Gamplong. Lokasinya ada di mana? Daerah Sleman. Jadi kita akan kasih tahu ya letak lokasi persisnya. Kita coba lihat screen. Jam operasional Studio Alam Gamplong ini adalah pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore dan buka setiap hari. Ketika sampai di lokasi, wisatawan bisa memulai perjalanan dengan menaiki kereta tua atau tram Gambir Willemsplein. Jadi wisatawan bisa berkeliling dan menikmati suasana seperti abad ke-16 dan 17 serta masuk menggunakan kereta tram ini ya Sobat. Berbagai macam bangunan semi permanen yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia pada abad ke-16 dan 17 berdiri di kawasan ini. Mulai dari gerbang Keraton Kerajaan Mataram, Pendopo Alit Keraton Karta, Pendopo Ageng Keraton Karta, Benteng Batavia, kawasan Kampung Mataram hingga Kampung Pecinan masa lampau ada di tempat ini. Bangunan-bangunan tersebut menjadi daya tarik utama dari tempat ini. Dan nuansa Indonesia pada abad ke-16 dan 17-an menjadi background foto yang menarik. Selain itu masih banyak lagi properti dan bangunan Indonesia tempo dulu yang bisa dijadikan sebagai spot foto yang menarik. Nah, setelah selesai digunakan syuting film Sultan Agung, bangunan yang ada di Studio Alam Gamplong tidak lantas dirobohkan begitu saja. Tapi Ibu Muryati Sudibyo selaku pemilik Studio Alam Gamplong menghibahkan tempat ini kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Beliau berharap dengan adanya Studio Alam Gamplong ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gamplong dan sekitarnya. Meski sudah menjadi milik pemerintah setempat, namun Studio Gamplong masih dijadikan sebagai lokasi syuting film-film yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Set lokasinya akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Dan setiap ada perubahan selalu akan menarik perhatian wisata baru. Seperti belum lama ini, lokasi ini digunakan sebagai tempat syuting Bumi Manusia. Setelah dijadikan sebagai salah satu lokasi syuting Bumi Manusia, tempat ini semakin booming dan ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka penasaran dan ingin berfoto dengan latar bangunan yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Bumi Manusia. Lalu setelah itu, untuk kedua kalinya dijadikan sebagai lokasi syuting film layar lebar, julukan mini Hollywood semakin melekat pada Studio Alam Gamplong. Terdapat beberapa spot foto yang sangat populer di Studio Alam Gamplong Sleman, Yogyakarta. Beberapa di antaranya ada spot stasiun Surabaya Tempo dulu yang bertuliskan Vangs van het Voor Surabaya. Bahkan di area dalam bangunannya itu disetting seperti zaman Belanda dulu ya Sobat.
foto-foto yang ada di dinding dan tulisan-tulisan yang ada di dinding, kita bahkan bisa melihat koran-koran zaman Belanda dulu. Studio Alam Gamplong menawarkan berbagai fasilitas untuk pengunjung, termasuk museum, galeri antik, dan area untuk berfoto dengan latar belakang bangunan historis. Selain itu, terdapat juga fasilitas untuk kegiatan seperti prewedding, sesi foto produk, dan penggunaan drone yang semuanya memerlukan izin khusus. Kita masuk ke area stasiun dan menunggu kereta tram datang. Studio Alam Gamplong ini memiliki area yang sangat bagus dan cukup luas. Selain itu, properti dan setnya dibuat sedetail mungkin. Dan tidak heran jika tempat ini juga cocok sekali digunakan sebagai wisata edukasi perfilman Indonesia. Wisata yang memberi pendidikan kepada publik bagaimana proses pembuatan film, kemudian proses kreatif seperti apa yang dibutuhkan untuk menyuguhkan sebuah tontonan yang berkualitas. Bagi orang yang berkecimpung di bidang film, tentu akan menjadi referensi yang valid. Bagi orang yang tidak membidangi film, tetap bisa juga mendapatkan sebuah edukasi bahwa sebuah film itu tidak hanya dibuat sehari atau 2 hari saja. Tiap adegan memiliki tingkat kesulitan tersendiri, entah dari properti ataupun acting. Nah, pengetahuan seperti ini akan mewujudkan dukungan yang tinggi kepada insan perfilman Indonesia. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah dengan menonton film di bioskop, sehingga insan perfilman tetap bisa berkreasi mewujudkan film-film yang berkualitas. Jadi tempat wisata ini adalah contoh sempurna dari bagaimana sebuah lokasi syuting dapat diubah menjadi destinasi wisata yang menarik dan edukatif. Ini adalah tiket-tiket yang aku beli di pintu depan. Nanti di depan pintu masuk setiap wahana galeri, petugas akan memeriksa apakah pengunjung memiliki tiket masuk galeri atau tidak. Tiket-tiket ini lucu banget desainnya dan aku suka aktif. Dengan sejarahnya yang kaya dan fasilitas yang lengkap, tempat ini menawarkan pengalaman yang gak hanya menyenangkan tetapi juga memperkaya pengetahuan sobat tentang sejarah dan perfilman Indonesia. Studio Alam Gamplong menjadi salah satu tempat wisata favorit di Yogyakarta yang bisa dikunjungi oleh siapa saja yang tertarik dengan sejarah, arsitektur, dan juga perfilman. Di bagian depan Studio Alam Gamplong ini luas ya sobat. Daya tarik utama Studio Alam Gamplong adalah desain bangunan-bangunan yang unik dan tematik yang menciptakan suasana retro dan historis. Kita nanti di dalam akan menjelajahi zona-zona yang menjadi replika untuk pembuatan berbagai macam film Indonesia yang berlatar belakang tempo dulu. Oke sobat, keretanya sudah datang dan kita sekarang mau naik kereta tram ini untuk menuju ke area dalam ke wahana galeri lainnya. Tempat duduk di kereta ini terbuat dari kayu dan dari dalam kereta ini kita bisa dengan jelas melihat area kawasan Studio Alam Gamplong. Keretanya sudah mulai jalan, yuk kita nikmati sejenak pemandangan dari dalam kereta tram ini. Banget sobat. Saran untuk sobat, sebaiknya kalau mau ke tempat wisata keren ini berangkat dari pagi mengingat spot-spotnya ada banyak dan jangan sampai kehabisan waktu. Selain itu, cuaca juga harus mendukung karena banyak spot outdoor. Sobat, kita sudah turun dari tram dan saatnya kita berkeliling berjalan-jalan untuk melihat keunikan dan keindahan dari Studio Alam. Kita bisa lihat bioskop Indonesia zaman dulu, kemudian ada komplek pertokoan Tempo dulu. Aduh, keren banget. Untuk informasi lebih lengkap disertai dengan banyaknya foto dan video untuk mengeksplorasi berbagai sudut tempat yang juga dijuluki mini Hollywood ini, sobat bisa follow akun Instagram dan melihatnya di Instagram official @gamplongstudio. Sobat tahu gak sih, belum lama ini di tanggal 5 Juni 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa JTA International Investment Holding siap menanamkan investasi senilai 4 juta dolar dalam pengembangan Studio Alam Gamplong milik sutradara Hanung Bramantyo di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Menparekraf setelah menyaksikan penandatanganan kerjasama di sela kegiatan Forum Internasional Investasi Pariwisata 2024, turut mengapresiasi rencana untuk pengembangan Studio Alam Film.
Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno mengapresiasi sutradara Hanung Bramantyo karena bisa menarik investasi tersebut karena dekat dengan Borobudur, salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Selain dari inovasi dan adaptasi, kolaborasi semua pihak penting untuk dilakukan dan momen ini adalah bentuk memperkuat kolaborasi sehingga Indonesia bisa mencapai target-target yang lebih baik untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luar biasa ya sobat, ternyata dengan adanya Studio Alam Gamplong ini menarik animo para wisatawan dan jumlah tersebut juga akan bertambah seiring dengan puncak musim wisata. Oleh karena itulah investasi yang terjalin diyakini dapat mengakselerasi potensi Studio Alam Gamplong menuju destinasi wisata yang semakin berkualitas. Setelah kita mengeksplorasi area Studio Alam Gamplong ini, ternyata area wisatanya luas banget ya sobat, didukung properti yang memadai dan pengaturan tempat dibuat serealistis mungkin. Banyak dibangun sejumlah replika konstruksi zaman kolonial Belanda, ada kantor polisi, mobil zaman Belanda, buku-buku lawas tempo dulu, dan lain-lain. Ada setting rumah Habibie Ainun yang akan kita masuki nanti, kemudian ada stasiun Gambir, galeri antik, restoran tempo dulu, dan lain-lain. Nanti kita akan memasuki rumah tersebut satu persatu. Yang akan kita masuki sekarang adalah galeri antik Gamplong ini memiliki pintu masuk yang cukup unik. Rute wahana dimulai dengan area terbuka yang diisi berbagai macam rongsokan bekas properti film. Properti yang tampak mencolok antara lain adalah dinding seng yang telah berkarat, meriam-meriam hingga lokomotif kereta besi kuno yang tampak tua dan sudah rusak. Semua sudut yang ada di sini memiliki daya tarik tersendiri karena pernah digunakan sebagai lokasi syuting. Galeri Antik Gamplong Studio Alam Yogyakarta adalah salah satu wahana yang bisa dimasuki oleh pengunjung studio. Di dalam Galeri Antik Gamplong ini, pengunjung bisa bernostalgia melihat koleksi barang-barang jadul alias zaman dulu yang ditata dengan nuansa vintage yang kental. Properti yang menjadi isi galeri antik ini adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan syuting, baik untuk film Hanung Bramantyo maupun film lain. Ada 2 film Hanung Bramantyo yang gambarnya diambil di area galeri antik ini, yaitu digunakan untuk syuting Sultan Agung dan juga film Gatot Kaca. Hype dari film Satria Dewa Gatot Kaca 2023 yang lalu membuat orang-orang juga ingin melihat set filmnya. Film yang mengajarkan kembali intisari kebudayaan Jawa melalui sebuah penurunan kisah dari Mahabharata versi Indonesia ini menggunakan banyak set properti di galeri antik. Hingga saat ini beberapa set properti sebagai kenangan dari film tersebut masih bisa disaksikan. Kemudian ada koleksi buku-buku tua, alat mesin ketik zaman dulu, sebuah akordeon tua merek Perret, koleksi botol-botol minuman kaca yang sudah berdebu dan masih banyak lainnya. Masuk ke dalam ruangan, pengunjung akan disambut dengan lorong pendek yang mengarah pada sebuah ruangan seperti kantor. Kantor yang dilapisi wallpaper berwarna toska dan perabotan kayu tersebut diisi dengan barang-barang antik yang memberikan nuansa film noir Hong Kong tahun 80-an. Galeri Antik Gamplong Studio ini memiliki pesona yang unik di lantai 2 dan sedikit peringatan untuk naik ke lantai 2, tanjakan tangga kayunya cukup tajam ya sobat, sehingga harus berhati-hati. Begitu menaiki tangga, pengunjung akan langsung disambut dengan ruangan berbentuk setengah lingkaran yang cukup luas dan unik. Di dalamnya terdapat kursi roda, koleksi mesin jahit, mikrofon, kotak-kotak penyimpanan antik, hingga sebuah miniatur kapal yang ditata di sepanjang tepi ruangan. Dari lantai 2 galeri antik ini kita bisa melihat dari jendela dan melihat ke bagian luar dan melihat Studio Alam Gamplong dari atas. Pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan kota yang lengkap dengan spot-spot foto yang menjadi daya tarik utama. Terlihat bangunannya, kereta, tram, dan juga orang-orang yang berlalu lalang seperti kita sedang berada di Indonesia tempo dulu. Dari lantai 2, pengunjung akan diarahkan untuk masuk ke sebuah bangunan yang menuju ke basement. Ruangan basement Galeri Antik Gamplong Studio Alam ini mirip dengan gudang penyimpanan dengan berbagai macam properti yang menurut petugas memang digunakan untuk
Di area basement ini karena gelap jadi tidak bisa aku videokan ya sobat. Selanjutnya kita ke rumah Habibie Ainun. Serupa dengan galeri antik, beragam set properti dari film Habibie Ainun terdahulu juga masih tertata rapi di sana. Di rumah Habibie Ainun ini menawarkan dunia lain yang bisa dijelajahi pengunjung seperti layaknya mesin waktu. Aneka macam properti di dalamnya seperti membuat pengunjung membayangkan kehidupan. Siapa yang tidak mengenal Habibie dan Ainun, film yang menceritakan tentang Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie yang mana berfokus pada kehidupan istrinya, Ibu Hasri Ainun saat masih muda. Dengan dibintangi oleh Reza Rahardian dan Maudy Ayunda, tentunya rumah Ainun di Studio Alam Gamplong ini sudah tidak asing lagi. Rumah Ainun di Studio Alam Gamplong ini, model bangunan yang dibuat sangat klasik, ditambah dengan memakai kayu sebagai bahannya dan membuat kesan vintage dan old lebih terasa. Pada saat memasuki rumah Ainun, pengunjung langsung disambut dengan spot foto pertama pada set bar ini, dilengkapi dengan hiasan botol minum kaca, telepon jadul, dan pasangan lainnya. Dengan adanya spot ini, pengunjung dapat merasakan peristiwa pada filmnya secara langsung. Dengan memiliki 2 lantai, rumah Ainun banyak sekali dikelilingi pajangan dinding di setiap lantai. Pajangan tersebut berisi kisah dari Habibie dan Ainun, kemudian foto masa kecilnya, keluarganya, cucunya, hingga profil dari sutradara, yaitu Hanung Bramantyo. Ruangan kerja ini dibuat semirip mungkin dengan set aslinya, seperti dilengkapi dengan mesin ketik tempo dulu, meja yang terbuat dari kayu, tidak lupa dengan motif gordennya dan barang-barang tempo dulu lainnya. Pada set dan properti yang ada tadi, masih banyak lagi barang antik lainnya, mulai dari ruangan makan, piring dan gelas, telepon, sepeda, dan lain-lain. Kemudian kita akan jalan-jalan lagi ya sobat, sambil melewati area-area pertokoan Tempo dulu, kita akan melihat ke galeri Omah Kiblat Trinil yang dijadikan sebagai lokasi pembuatan film horor. Setelah kita menyusuri area Studio Alam Gamplong ini, kita bisa melihat dengan jelas sebuah mimpi besar yang sudah diciptakan oleh sutradara Hanung Bramantyo. Indonesia tentu membutuhkan ruangan kreasi khusus yang bisa menjadikan ikon seperti Hollywood. Studio Alam Gamplong telah menjadi representasi dari hal tersebut dengan sutradara Hanung Bramantyo sebagai pemrakarsa. Di dalamnya. Nah, ini kita sampai di area galeri Omah. Kesuksesan film horor Trinil yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo diburu oleh banyak orang. Dari penelusuran Economic Review, usai menonton film Trinil, banyak penonton film yang penasaran yang ingin melihat lokasi syutingnya dan menjadikannya sebagai area uji nyali. Nah, aku tadi melihat banyak ekspresi ketakutan yang ditemui usai pengunjung masuk ke lokasi set syuting rumah hantu Trinil ini. Dan di galeri Trinil ini, di bagian dalamnya tidak boleh divideokan dan difoto ya sobat, karena menjadi area uji nyali. Aku sudah masuk ke rumahnya tuh gede banget dan horor banget. Aku maunya tadi masuk rame-rame sama pengunjung lainnya, karena area rumah hantunya itu besar banget dan mencekam. Sampai di sini aja spoilernya. Untuk yang pengen uji nyali bisa cus dicoba langsung ke Omah Kiblat Trinil di Studio Alam Gamplong ini. Kemudian ada juga Benteng Batavia ya sobat. Benteng di sini merupakan salah satu setting yang digunakan untuk syuting film. Meski hanya untuk keperluan syuting, namun detailnya sangat mengagumkan.
Benteng ini memiliki pintu besar yang khas dan juga gagah, dan di depan benteng ini juga terdapat sungai yang menjadi pembatas. Kemudian kita ke rumah Nyai Ontosoro dan Anelis di Bumi Manusia. Anelis Melema dan ibunya Nyai Ontosoro tinggal di rumah besar dengan halaman yang luas. Bangunan tersebut berlantai 2, memiliki teras di bagian depan serta bergaya Indise atau Belanda Indonesia. Ia menjadi saksi bisu hidup keduanya yang tak lepas dari kegembiraan, kepedihan, dan perjuangan. Anelis menetap bersama sang suami Minke di rumah itu, dan di sana pula Nyai Ontoroso belajar banyak hal agar tak dipandang sebelah mata. Setelah kalah di pengadilan soal hak asuh anak, ia berpisah dengan Anelis juga di rumah ini. Tempat tinggal tersebut pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari tokoh Anelis, Nyai Ontosoro, dan Minke di film Bumi Manusia buatan sutradara Hanung Bramantyo. Kesan megahnya akan terasa dan lokasi ini sangat cocok untuk berfoto dengan latar belakang bangunan yang unik dan historis. Bagi sobat pecinta film Bumi Manusia dan ingin berkunjung ke Studio Alam Gamplong, rumah Anelis di Studio Alam Gamplong adalah lokasi yang wajib sobat kunjungi. Saat memasuki area rumah Anelis di Studio Alam Gamplong, sobat akan disambut dengan halaman depan rumah yang luas serta berbagai tanaman yang cantik. Selain itu, ada 2 kereta kuda dengan gaya khas zaman Belanda yang terparkir di depan. Di taman depan rumah Anelis juga terdapat gazebo berukuran sedang yang cantik dengan interior khas zaman Belanda. Selain itu, terdapat juga gerbang rumah tinggi yang terbuat dari besi yang persis berada di depan rumah Anelis. Saat memasuki ruangan, sobat bisa melihat berbagai interior rumah khas zaman Belanda. Bisa dilihat dari berbagai lukisan tokoh Belanda yang dipajang di dinding hingga terdapat gramofon di salah satu ruangan. Selain itu, terdapat pula lampu maupun tempat lilin antik di berbagai sudut ruangan. Dan juga terdapat pula 1 set meja dan kursi di lantai atas yang terdapat papan catur di lantai 2. Nah, kalau kita lihat kembali, bangunan ini seperti memadukan gaya bangunan Belanda dan Indonesia di dalamnya. Dapat dilihat dari berbagai perabotan yang terbuat dari kayu seperti lemari serta tempat tidur ukir khas Indonesia. Pada tahun 2019, bangunan ini telah mengalami renovasi karena ada beberapa bagian bangunan yang mulai lapuk. Hal ini wajar terjadi karena semua bangunan dinding rumah ini memang terbuat dari kayu. Warna cat bangunan ini juga diperbarui, yang awalnya berwarna coklat sekarang sudah berubah menjadi warna hijau toska. Selain itu, salah satu ruangan yang ada di lantai 2 juga yang semula berfungsi sebagai kamar sekarang sudah dialihfungsikan sebagai ruang perpustakaan. Di rumah ini terdapat berbagai ornamen yang membuat kita teringat dengan perjuangan para pahlawan saat menjajah Belanda. Oke sobat, kita sudah menyusuri semua tempat di Studio Alam Gamplong ini. Sebagai informasi juga untuk sobat, sebelum menjadi lokasi pembuatan film, Desa Gamplong ini sudah sejak lama dikenal sebagai desa penghasil kerajinan tenun di Yogyakarta. Sejak tahun 1950, Desa Gamplong memang sudah dikenal sebagai keterampilan menenun sudah dimiliki oleh warga setempat yang diperoleh secara turun-temurun. Tidak ingin menghilangkan aset berharga lintas generasi ini, titel sentra kerajinan tenun di Desa Gamplong tidak akan dihilangkan. Salah satu kerajinan tenun yang dipertahankan sampai saat ini adalah tidak hanya melihat dan mengenal proses langsung dari proses pengrajin tenun, para wisatawan juga bisa ikut belajar menenun. Selain puas berfotoria dan memenuhi galeri foto, jadi kalau sobat jalan-jalan ke Desa Gamplong ini, nggak ada salahnya untuk menjajal keterampilan tenun di sini ya sobat. Yuk kita dukung perekonomian UMKM di desa ini. Jika sobat dan keluarga belum pernah mengunjunginya, sepertinya ini bisa jadi wishlist lokasi yang bisa didatangi saat berkunjung ke Yogyakarta. Sampai di sini jalan-jalan kita hari ini sobat. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. See you on my next video. Jangan lupa like dan subscribe.